Shalom, selamat sore buat kita semuanya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat pemirsa, dimanapun kita berada, kiranya kita semuanya di dalam lindungan Tuhan. Pada sore ini kita akan mempelajari firman Tuhan melalui sekolah sahabat. Tetapi sebelum kita belajar sekolah sahabat, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertatam kerajaan surga, pada sore yang ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan melalui diskusi sekolah sahabat. Tolong berkati Tuhan supaya hamba bisa berkata-kata sesuai kehendak Tuhan saja. Berkati juga sahabat pemirsa, dimanapun berada tolong berkati Tuhan supaya bisa menjadi berkat Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya juga menyapa buat kita semuanya. Saya berada di Aceh, Los Sumawe. Buat kita dimanapun kita berada, selamat sore sahabat-sahabat pemirsa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Pada sore yang indah ini, ya, pelajaran kita judul besarnya Yesus Imam yang setia. Ya, siapakah imam yang setia itu? Dikatakan di sini di dalam ayat hafalannya, sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada yang tinggi yang di sorga. Ibrani 7 ayat 26. Ya, pelajaran kita mengingatkan kita supaya kita harus mempelajari, ya, mempelajari, dan kita harus mengerti siapakah Yesus imam yang setia itu. Ya, imam yang setia itu adalah Yesus Kristus. Dikatakan tadi ayat hafalannya, yang saleh, tanpa salah. Ya, tanpa salah. Sahabat-sahabat pemirsa, siapakah umat-umat Tuhan yang tidak berdosa? Ya, semuanya kita, umat-umat ciptaan yang berada di dunia ini, kita semuanya berdosa. Tetapi Yesus Kristus tidak bersalah. Ya, tidak bersalah sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita tahu sebagaimana mungkin, ya, dia disalibkan tetapi dia tidak berdosa. Tetapi karena dosa-dosa kita, umat-umat manusia, karena dosa-dosa kita semuanya sahabat-sahabat pemirsa, sehingga Yesus dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Tetapi Yesus Kristus imam yang setia, dia selalu menolong kita, dia selalu memberikan kita yang terbaik, walaupun kita sering melakukan yang tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Dikatakan di sini, lebih tinggi daripada yang tinggi yang di surga. Ya, Yesuslah yang paling tinggi di dunia ini. Ya, Yesus yang paling tinggi. Dikatakan keterangannya, masalahnya bertambah karena dosa juga menyiratkan mengenai kerusakan sifat kita. Tuhan itu suci dan dosa tidak bisa ada di hadapannya. Jadi sifat kita sendiri yang rusak memisahkan kita dari Tuhan, sama seperti dua magnet yang salah organisasi. Dan dikatakan di sini, tetapi Yesus yang selalu menolong kita, ya, yang sering memisahkan kita adalah dosa. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, kita sering bergantung diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita ini bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi Yesuslah yang berkuasa atas dunia ini, atas yang berada di sorga. Yesus juga yang terutama. Ya, dikatakan di sini, dia juga menjelaskan karakternya dan karakteristik, dikatakan keimanannya dan bagi hubungan Allah dengan orang percaya. Pekan ini kita akan berfokus secara khusus pada kitab Ibrani. Dikatakan Yesus adalah imam yang setia. Sebagaimana Yesus yang selalu menolong kita, sebagaimana Yesus yang selalu menyertai kita. Ya, kita
harus menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus. Imam yang besar itu, imam yang setia itu kepada kita, yaitu adalah Yesus Kristus. Ya, kalau kita memiliki banyak masalah, kalau kita pun senang, Yesuslah yang selalu menolong kita, Yesuslah yang selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus. Apapun masalah kita, apapun yang terjadi kepada kita, mari kita menjadikan Yesus yang terutama di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja pelajaran kita pada sore yang indah ini. Tuhanlah yang memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada sore yang ini Tuhan, kami sudah siap mempelajari firman Tuhan melalui sekolah sahabat, sebagaimana Yesus imam yang setia Bapa. Tolong berkati kami Tuhan, supaya kami selalu mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kami, supaya kami selalu mengutamakan Yesus di dalam tingkah laku kami. Kami sering terjatuh ke dalam jalan yang salah Bapa, tetapi kami akan percaya hanya Tuhan yang dapat menolong kami, hanya Tuhan yang dapat membimbing kami, supaya kami bisa selalu di dalam kebenaran Tuhan Bapa. Bapa di surga, berkati sahabat pemirsa dimanapun berada. Tolong berkati Tuhan, supaya kami bisa mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa di surga, ampun dosa kami sehingga tersengaja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanlah yang memberkati kita semuanya. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share, dan jangan lupa juga subscribe, supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.